Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari project untuk membuat TBS Tanggo 2 ini jadi seperti internal LRS ya, TX modul internal LRS kayak Jumper T-Pro atau kayak Radio Master Zoro. Oke, yang pertama kita akan coba bongkar ya si TBS Tanggo ini. Kita perlu bongkar case-nya. Ini kita lipat dulu nih sticknya biar nggak gerak-gerak. Nah ini kita akan perlu bongkar case-nya dari belakang ya. Oke, kita lepaskan dulu modulnya si LRS. Nanti mudah-mudahan ini nanti jadi backup aja dengan adanya si Super Slim TX LRS. Itu mudah-mudahan ringnya juga nggak jauh beda ya sama yang eksternal modul LRS seperti ini. Oke, langsung aja kita coba bongkar. BTW sebelum kita bongkar, ini saya lihatkan lebih detail ya. Jadi ini Super Slim TX itu dibantu ya, saya dibuatin oleh temen FPV saya yang ada di United Kingdom. Jadi dia punya project juga untuk bikin seperti ini, dan saya minta tolong untuk dibikinin satu ya. Nanti akan saya coba masukin ke si TBS Tanggo 2. Sebenarnya sih nggak hanya Tanggo 2 ya, kalian mau TX apa aja sepertinya sih ini bakal masuk ya di dalamnya. Dan ini kayaknya perlu kita solder ya, katanya sih ada tiga titik yang perlu disolder. Sepertinya sih ini ya, export, V-pad sama ground. 3 titik ini yang kayaknya yang perlu di solder. Terus ini juga dikasih double tip, kayaknya ini buat nanti ditempelin ya di sini biar nggak langsung nyentuh ke portnya si TBS Tanggo. Oke, langsung aja kita coba bongkar ya. Ini pertama-tama kita perlu bongkar ininya, karet holdernya. Ini kita cabut aja. Oke, udah kebongkar. Nah ini ada 6 titik ya yang mesti dibuka. Kalau nggak salah sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus karena ini ada modul eksternal B-nya ya, kita mesti bongkar juga nih. Oke, nah ini kita perlu copot dulu ya modul B-nya. Oke. Terus kita tinggal coba buka ya case-nya. Oke, kita buka pelan-pelan. Oke, kita keluarkan dulu nih. Seperti ini. Oke, kita perlu cabut dulu ya baterainya. Oke, ini tinggal dibuka aja nih. Oke. Nah, baterainya kita taruh sini dulu. Oke, terus apa lagi nih yang perlu dibuka? Ini kabel ini nih. Oke, itu terus sama kabel ini nih, kabel ripon. Nah, oke. Nah, terus kita perlu buka ya PCB-nya ini. Yang perlu dibuka itu kalau nggak salah ini ya, 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 baut ya harusnya. Kita coba buka aja. Ini yang dicopot. Jadi kalian nggak perlu copot semua ya, hanya yang dicopot hanya 4 baut aja. Karena yang ini
ini dan ini itu nggak usah dicopot karena itu yang ngikat gimbalnya. Jadi kita nggak perlu copot gimbalnya sebenarnya, sama ini ya. Oke, ini udah dicopot nih, harusnya bisa diangkat nih PDB-nya atau PCB-nya si Tango 2. Nih kita coba buka, pelan-pelan nih, jangan sampai ada yang ketarik kemudian putus ya. Oke. Oh, ini antena Apex-nya nih ya. Ini kita lepas aja nih. Kita pakai bantuan pinset ya. Oke. Nah. Oke, ini udah lepas ya. Nih saya singkirin dulu. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nanti kita akan pasang di sela-sela sini ya. Si Super Slim TX LRS nih. Ini pasangnya berarti seperti ini ya. Oke. Ini kan ada double tipnya, nanti dipasang di sini. Ini apa ya? Ini kayaknya buat pendingin ya. Nggak tahu ini buat apa. Cuman nanti kita tempel aja di sini ya. Seperti ini. Tapi kita pertama-tama kita perlu solder 3 pad ya, 3 kabel. Kita perlu sambungkan si mana tadi. Nah, ini nih. Export, VBAT dan ground. Nanti kita akan sambungkan ke sini nih guys, ke eksternal modulnya. Nah, di sini tuh nggak semuanya dipakai ya, hanya 3 pin aja sebenarnya. Nah, ini yang udah kita solder ya. Jadi yang disolder itu ada 3. Yang putih itu untuk export atau smart port, yang merah untuk VBAT, yang hitam untuk ground ya. Nanti 3 kabel ini kita konekkan dengan modul eksternal P-nya si Tango ya. Nah, ini yang dikonekkan itu dari ujung kiri. Ini untuk export yang kabel putih. Kemudian yang tengah itu untuk ground, yang sini setelah sebelahnya yang export. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga ini untuk VBAT. Jadi ini akan saya solder dari belakang. Jadi untuk pasangnya nanti kita akan rekatkan. Ini modelnya nanti berarti di seperti ini ya. Nah, ini yang udah direkatin ya. Udah di double tip. Terus untuk kabel 3 tadi, ini saya masukin ke dalam celah sini. Jadi tembus ke belakang nih. Nah, dan untuk antennya ini yang UFL nih. Ini juga aku tembusin ke belakang nih lewat celahnya si gimbal. Terus saya pelintir. Nah, saya taruh ke atas ya, kayak gini nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang lagi, lalu kita solder ya ini 3 kabel ini ke modul ini. Oke, ini yang udah dikencengin ya PDB-nya. Kita pastikan semua baut udah kepasang, kemudian tombol-tombolnya kita cek. Oke, terus tombol yang di depan nih. Oke, scroll wheel oke, gimbal oke. Oke, tinggal kita rapikan sembari kita solder ini ke modul eksternal B nya ya. Untuk antena ini aku tetap taruh dalam ya, biar lebih rapi nanti dilihatnya. Oke, nah ini yang udah aku solder ya. Jadi ini udah aku pasang, aku konekin 3 kabel yang tadi yang connect di Super Slim TX export, kemudian VBAT sama ground ya yang warna hitam. Nah, ini nanti nggak dimasukin lagi ya ke case nya atau dipasang di luarnya sini ya. Ini sebaiknya sih taruh langsung di sini. Toh juga kalau misalkan taruh di luar sini juga nggak berguna juga, karena ini sebenarnya eksternal
modul ya, cuma ditaruhnya di dalam. Jadi ini otomatis nggak bisa dimasukin eksternal modul yang lain ya. Makanya ini langsung aja kita tanam di dalam juga nih. Ini mungkin saya rekatin ya di sini. Nah, di sini kayak gini nih. Nanti perlu di double tip. Nah, setelah itu baru kita rapikan ya. Untuk antenanya ini aku juga kasih selotip ya. Aku tahan ya di sini biar dia nggak gerak. Kemudian aku kasih sedikit droplet ya di sini. Nah, ini nanti kita perlu tes apakah dengan antenanya ditaruh di dalam ini akan mempengaruhi range apa enggak. Yang pasti sih sedikit banyak mungkin pengaruh ya dibandingkan modul kayak gini ya. Cuman kita nggak tahu, kita ngetes saja karena ini untuk eksperimen. Terus apalagi ya, mungkin habis itu saya rapi-rapiin dulu terus baru kita tutup ya. Oke teman-teman, ini yang udah aku rapikan ya. Udah saya pasang lagi package-nya, udah saya baut. Oke, ini kita tinggal tes, nyalakan aja ya. Dan untuk package-nya ini kan karena eksternal modulnya ya, yang ada pin-nya itu yang 8 pin. Ini udah nggak dipasang di sini lagi, tapi dimasukin ya ke dalam case-nya. Makanya ini nggak kelihatan ya pinnya. Cuman kan jadinya kelihatan jelek. Jadi sebenarnya ini untuk modul eksternal B-nya ini bisa dilepas ya. Kalau kalian mau, cuman kalau dilepas ini kan sempat dibolongin ya case belakangnya, jadi kelihatan tambah jelek. Jadi sebaiknya kita tutup aja pakai 3D print ya, seperti ini. Nah, kayak gini kan jadi kelihatan lebih rapi ya. Oke, ini murah kok. Ini kalau nggak salah 15.000 atau 20.000 ya. Kalian cek aja di marketplace. Nah, kita tinggal coba nyalakan apakah berfungsi dengan baik apa enggak. Welcome to Tango 2. Throttle warning. Switch warning. Tapi sebaiknya sebelum kita tes masuk ke menu LRS luas script, kita pastikan ya untuk gimbalnya nih. Kalau misalkan gimbalnya itu kalian cek, misalkan di sini itu ada yang kurang presisi ya. Nah, kalau ini kan udah presisi ya. Posisinya itu 0 semua. Tapi kalau misalkan nggak presisi, setiap kali kalian bongkar remote ya, remote apapun itu sebaiknya sih gimbalnya dikalibrate lagi ya, biar untuk mengantisipasi kalau misalkan ada pergeseran itu bisa center lagi ya, bisa akurat lagi gimbal movementnya. Oke, kita masuk aja ke menu Express LRS. Nah, ini karena saya belum tahu ya ini sebenarnya versi 1 atau versi 2, jadi saya kopikan ya di sini. Di sini kalau kalian lihat itu ada dua versi. Ini yang nomor 9 nih versi 1, ini yang versi 2 nih yang nomor 10. Dan ternyata sama teman saya itu di setnya di Express LRS yang versi 2 ya. Jadi udah di-upgrade, cuman bending freeze-nya belum di-setting ya. Jadi mesti di build lagi firmware-nya, kemudian di flashing lagi. Cuman ini kita tes saja setelah kita rapikan ya remote-nya. Kita masuk ke Express LRS. Nah, ini udah masuk nih ke menunya Express LRS. Jadi kalau kalian lihat di pojok kiri atas ya, jadi ini targetnya itu pakai DIY 2400 E28 ya. Ini chipnya menggunakan SX 1280. Nah, untuk paket rate-nya ini ya ini sama sih kayak apa LRS modul yang lain ya. Kalian sesuaikan dengan yang kalian nyamannya itu, yang settingannya seperti apa. Dan untuk LRS TX modul ini hanya bisa up to 250 mW ya powernya. Cuman 250 mW itu udah cukup banget buat saya, karena saya biasanya terbang maksimum juga di 100 mW ya. Saya bukan pilot long range. Kalau kalian long range, mending nggak pakai yang model kayak gini nih. Ini bisa sampai 1 watt ya. Cuman karena saya mainnya ya yang deket-deket aja, pakai maksimumnya 100 mW itu udah lebih dari cukup. Nah, ini berarti udah berfungsi ya secara modulnya, dan luas scriptnya itu udah cocok, makanya bisa muncul menunya. Kalau misalkan nggak cocok, biasanya itu di sini munculnya connecting, kemudian nggak muncul nih menunya. Oke, kita akan coba flash karena saya perlu set ya bending freeze-nya. Kita akan build, kemudian kita akan flash. Dan yang kalian perlu tahu,
karena TX modulnya itu nggak ada micro USB atau nggak ada USB portnya ya yang bisa di flash via offline. Jadi satu-satunya cara untuk nge-flash si TX modulnya ini menggunakan wireless ya. Nah, untuk nge-flashnya kita perlu masuk ke Express Configurator ya. Kita masuk ke Express Configurator. Oke. Ini ada update ya. Kita coba HP-kan aja dulu. Terus kita pilih firmware-nya. Seperti biasa, ini saya juga udah pernah bikin videonya ya untuk cara nge-build flashing via Express LRS Configurator. Nah, kita pilih yang official release, kemudian kita pilih yang paling latest ya di 2,4. Nah, untuk targetnya ini yang paling penting. Ini pilih yang DIY ya, do it yourself yang 2,4. Kemudian untuk device-nya ini pilih yang E28. Jadi yang SX1280 yang E28. Kita pilih yang ini. Kemudian flashing metodenya kita pilih WiFi. Kita download luas scriptnya dulu sekalian. Kita save. Oke, replace saja. Terus untuk pilihannya ini seperti ini, kita biarkan standar, kita hanya ngeset bending freeze-nya seperti ini. Oke, saya kayaknya nggak perlu fitur-fitur yang lain, kita set standar aja, kita cuman ngeset bending freeze-nya ya. Oke, terus kita build. Nah, ini akan butuh sedikit waktu nih. Oke, ini udah selesai ya build firmware-nya. Selanjutnya kita akan coba flash ke si TBS Tango 2 ini. Caranya seperti apa? Kita masuk ke mode WiFi ya. Ini kita nyalakan dulu. Welcome to Tango 2. Terus kita masuk ke menu Express LRS. Tapi sebaiknya sebelum pakai ini kita pakai luas script yang tadi di download ya. Jadi kita perlu konekkan dulu nih si Tango-nya. Kita konekkan ke PC. Kita pilih yang USB storage mode. Nah, di sini kita akan cari di bagian script tools, kita delete dulu file luas script yang lama ya, yang versi 1 ataupun yang versi 2 kita akan delete. Oke, terus kita akan kopikan yang tadi kita download ya, yang ini berarti kita copy, kemudian kita paste ke folder script/tools. Kita paste di sini. Oke, udah, kita tinggal cabut TBS Tango-nya. Welcome to Tango 2. Oke, kita tinggal masuk lagi ya ke menu Express LRS-nya. Nah, ini udah muncul. Jadi cuma satu menu Express LRS-nya. Kita masuk. Oke. Karena kita mau update via wireless, kita pilih menu yang WiFi connectivity. Kemudian kita pilih enable WiFi. Enter WiFi update. Yes, kita enter. Nah, ini WiFi udah dalam kondisi running. Kita masuk lagi ke PC, kita buka browser. Kita buka Chrome. Bebas mau pakai browser apa aja, tapi sebaiknya pakai Chrome ya. Kita buka browser, setelah itu kita connect ya, wirelessnya kita konekkan ke si TBS Tango wirelessnya. Ini harusnya muncul. Kita coba masuk ke kita matikan, nyalakan dulu mode wirelessnya. Ini kenapa nggak muncul ya? Nah, ini muncul nih.
Express LRS TX. Oke, ini kita connect, ini udah connect ya, HTTP. Oke, ini kita udah di menu update page dari Express LRS ya. Nah, ini kita tinggal choose file yang tadi di build ya, itu ada di sini. Nah, di sini ya, DIY yang E28 kita open. Oke, pastikan lagi filenya nggak salah. Jika udah yakin, kita klik update ya. Nah, ini dia akan ada progress ya, ada percentage uploaded, please wait. Kita tinggal tunggu dulu. Nah, ini dia proses ngeflash. Update succeed. Ini udah update-nya udah komplit ya berarti ya, dan dia harusnya pembayarannya naik ke 2,4 dan binding freeze-nya udah kita set ya dengan binding freeze custom yang dari kita. Kita klik OK aja. Terus kita cek. Kita exit aja dulu. Kita coba restart aja ya si remote-nya nih. Kita nyalakan lagi. Welcome to Tango 2. Oke, kita masuk ke menu Express LRS. Nah, kita coba cek ya versinya. Tuh, bener kan? Versinya udah di 2,4 ya. Tadi kan 2,3. Berarti ini udah sukses. Kita tinggal tes untuk connect ke micin yang pakai LRS ya. Kita akan konekkan ke si Mobula 6 custom. Kita akan coba binding, apakah bisa langsung binding. Ini untuk TX powernya coba saya set ya, saya biasanya set di 100. Oke, dynamicnya off. Oke, back. Oke, kita back ya di awal. Oke, ini kita tinggal coba konekin ke sini. Harusnya dia langsung binding ya, karena binding freeze-nya udah kita set. Kita konekkan dulu. Oke, tuh langsung connect. Cepet banget ya yang versi terbaru nih, langsung dapat sinyalnya. Oke, berarti berhasil ya. Tinggal kita coba tes range ya, nanti di video terpisah di next video kita akan coba bandingkan dengan external TX modul yang kayak gini. Itu ada perbedaan apa enggak nih dengan antenanya ditaruh di dalam sini. Oke, paling itu aja project eksperimen ya, coba-coba untuk membuat DBS Tango 2 ini menjadi seolah-olah punya internal Express LRS modul ya. Oke, paling sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.